Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Ketemu lagi dengan saya di sini. Oke, guys, kali ini saya ajak Anda ke tempat yang agak nggak biasa ya. Ini dia, guys, setre. Nah, setre ini adalah tempat untuk untuk memakamkan mayat ya. Nah, atau istilahnya kalau di kita adalah kuburan, guys. Tapi berbeda konsep ya. Kalau setre ini karena orang Bali ini kalau meninggalkan dibakar atau dikremasi, istilahnya di Bali adalah ngaben ya, diaben ya. Jadi setre ini bisa dikatakan sebagai tempat untuk makam sementara, guys, karena setelah mereka atau orang yang meninggal itu makamkan, mereka juga tetap akan diupacarai ngaben. Nah, ini khususnya bagi orang-orang yang ada di dataran rendah ya, yang merupakan keturunan dari orang Majapahit atau Wong Majapahit. Oke, guys, terus kemudian untuk kenapa kok harus disemayamkan sementara dulu gitu ya. Nah, kalau di Bali, nah ini biasanya sih makam itu digunakan atau dilakukan jika keluarga tersebut itu masih belum punya biaya atau dana untuk mengadakan upacara ngaben, karena upacara ngaben itu biayanya nggak sedikit, guys. Untuk yang sederhana aja itu sampai belasan hingga puluhan juta ya, guys ya. Itu sederhana ya. Dan kalau yang belasan atau jutaan itu biasanya upacara ngabennya itu massal, guys ya. Jadi bareng-bareng. Tapi bukan berarti di Bali nggak ada makam ya, tetap ada ya, terutama yang beragama lain seperti yang beragama Islam, seperti yang bisa Anda lihat ini adalah makam Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, gitu ya, itu merupakan putri dari Raja Pemecutan ya, yang kemudian menganut agama Islam ya. Dan karena apa? Karena menikah dengan pangeran dari Madura, guys. Dan ini suasana setre Badung ya, yang ada di Denpasar. Ini adalah setre atau makam di daerah Badung yang bisa dikatakan yang paling besar ya, dan mencakup ratusan banjar ya. Banjar itu kalau di Jawa ya mungkin kayak semacam RW gitulah ya, atau lingkungan. Jadi kayak gitu. Dan di sini kebetulan ada upacara ngaben, guys ya. Saya mau ke sana melihat suasana ngaben itu seperti apa. Nah, ini dia lokasi dari setre Badung ya. Nah, ini setre Agung Badung ya, kalau nggak salah kayak gitu. Dan setre ini digunakan untuk masyarakat pada umumnya ya. Kalau untuk keluarga raja itu ada sendiri, ada di sebelah utaranya ya. Kalau yang ada di sini, nah ini dikhususkan untuk orang yang di luar dari keluarga raja, guys. Oke, jadi tempatnya ini lumayan sejuk, guys, karena di sini ada banyak tanaman ya. Dan meskipun ini merupakan makam atau kuburan gitu, guys ya, tapi kuburannya itu bisa dikatakan hampir jarang, guys ya, cuma sedikit, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa tradisi orang Bali itu adalah diaben ya, terutama yang merupakan keturunan dari Wong Majapahit atau orang Majapahit. Dan biasanya sih setelah disemayamkan terus kemudian punya biaya, nah ini akan diupacarai lagi ya. Jadi tulang-tulangnya itu kemudian diambil, kemudian diupacarai gitu ya, untuk untuk diaben atau dilakukan upacara ngaben. Nah, guys, ini adalah
suasana ngaben yang ada di Setra Agung Badung ya. Nah ini ternyata saya datang ke Bali ini bisa menyaksikan ya guys ya, kegiatan persemayaman terakhirnya beberapa orang ya. Dan kebetulan di sini saya pikir awalnya ini adalah upacara biasa, terus kemudian ada tari-tariannya, ada gamelan-gamelannya gitu ya. Karena saya mendengar ada suara gamelan, makanya saya pikir ini adalah kegiatan upacara yang ada tari-tariannya ya. Dan ya ternyata bukan tari-tarian guys, hanya ini aja sih. Ini hanya upacara yang dikhususkan untuk ritual ini aja sih, ritual ngaben aja sih. Jadi kayak gitu ya. Jadi nggak ada tari-tariannya. Kalau ini sih kata orang yang saya temuin di sini, kalau untuk keluarga raja gitu biasanya memang ada kayak tari-tariannya gitu ya, kayak persembahan gitu. Tapi ya mungkin nggak pas ngaben gitu ya. Pas ngaben mungkin itu upacara yang berkaitan dengan persemayaman terakhir, jadi mungkin lebih sakral ya, nggak ada tari-tariannya ya, cuma ada gamelannya saja. Dan ini dia guys, sesajen yang dikhususkan ternyata ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini sementara yang ini adalah ya semacam ini sih, kayak keranda gitu ya, yang nanti akan dibakar gitu ya guys di acara ngaben nanti. Tapi sebelum diletakkan di sini, jenazahnya itu harus diberi pakaian dulu ya, dibungkus sama kain putih dulu, terus kemudian diberi mungkin kayak semacam bunga-bunga dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian di sebelah sana itu nanti akan ada diletakkan lagi, nanti ada urutan-urutan lagi ritual-ritualnya juga ya. Dan ini masih lumayan guys. Oke, jadi agak-agak lama gitu ya. Dan yang ada di sini ini adalah keluarga dari orang yang meninggal guys, yang ikut mengantarkan si almarhum gitu ya, untuk diupacarai gitu ya. Dan jadi upacara ngaben itu kalau dalam tradisi Bali itu adalah semacam upacara untuk mengembalikan lagi manusia ke unsur-unsur asalnya, yaitu air, api, terus kemudian udara, kemudian tanah, dan juga unsur jiwa mungkin ya, atau ether ya. Oke, mudah-mudahan gak salah ya guys ya. Dan untuk kegiatan semacam ini memang tidak hanya dikhususkan, itu udah mulai guys, itu udah dibungkus gitu kayaknya ya. Jadi ritualnya udah dimulai guys untuk para jenazah yang jumlahnya 4 itu ya. Kemudian di sebelah situ nanti akan diletakkan di sini dulu untuk diberikan doa-doa gitu ya guys ya. Terus kemudian nanti dibakarnya di tempat yang tadi. Oke, jadi kayak gini, ini memang kondisi yang sudah biasa ya terjadi di Bali sehari-hari gitu guys ya. Karena ya orang meninggal kan memang ini sih ya, memang nggak mengenal apakah itu 1 hari atau 2 hari atau 1 bulan, enggak ya. Jadi ketika ada yang meninggal ya udah diupacarai gitu ya, setelah menunggu beberapa waktu gitu. Dan ini dia sesaji yang diaturkan untuk mengiringi upacara tersebut ya.
Dan untuk jenisnya sih saya nggak ngerti ya. Yang jelas di situ ada kayak ada mungkin lauknya, terus kemudian ada bunga, ada kayak bumbu gitu ya. Nah itu banyak banget ya yang ini. Jadi bisa dibayangkan ya guys ya, ini ada yang mengikuti prosesi ngaben ini adalah orang dari kasta yang bangsawan guys ya, tapi orangnya itu mungkin meminta bahwa dirinya nanti akan di ngaben seperti rakyat jelata aja, rakyat biasa gitu guys ya. Jadi dia nggak pingin mungkin terlalu mewah gitu guys ya, seperti di kerajaan gitu. Tapi kalau untuk di kerajaan ya untuk raja, untuk keluarga terdekat memang harus dilakukan karena itu memang tuntutan guys ya. Karena kalau keluarga raja ya jelasnya akan dilakukan kayak gitu, dan dengan cara yang mewah ya, dengan biaya yang besar, dan biaya itu juga ada ikut campurnya masyarakat ya sebagai sebagai warga ya, dan mereka juga ikut membantu suksesnya dari acara ngaben ya untuk raja mereka. Nah ini dia guys ya, udah dibakar ya guys ya. Nah itu udah tinggal kerangkanya. Nah itu ada yang berbentuk lembu ya. Nah itu ngaben tuh kayak gini guys. Jadi memang kalau kita berada di sekitar sini memang panas banget guys. Oke, memang cuacanya juga cukup terik ya, mataharinya bersinar cukup terik. Sementara di situ juga, nah ini dia. Oke, dan katanya untuk ngaben sendiri, kalau biasanya ya saya pernah lihat ada acara ngaben di daerah Gianyar itu yang pesertanya itu banyak banget ya, sampai puluhan gitu ya. Dan itu diletakkan di lapangan ya, jadi nggak kayak gini. Kalau ini udah dibuat permanen guys. Jadi kalau ada orang yang mau melakukan upacara, jadi langsung aja digunakan tempat di sini karena ini juga disediakan ya guys ya. Oke, jadi itu suasana ngabennya. Oke, jadi kita bisa lihat ya seperti apa itu. Kalau dulu menggunakan kayu ya, kalau sekarang udah menggunakan kompor gas gitu ya guys. Oke, makasih banget udah gabungan dan terus ya tonton video ini sampai habis untuk melihat gimana suasana prosesinya ngaben ya di sini, karena saya juga mau keliling-keliling dulu lihat-lihat yang ada di sini. Oke. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.